Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin biwalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Silakan. Kenapa lambat sangat? Nanti giliran orang lain nak tanya. Iya, apa yang mau ditanyakan, Kang Mas? Sudah hilang ilhamnya. Oh, ilhamnya hilang, ya dicari lagi dong. Ayo Kang Murdok dulu, dilanjutkan tadi Kang Mas. Asik saya menyimaknya. Moga Kang Mas Murdok silakan. Ini malah mau ngaji sama sampean, kok sampean balik ke saya. Oh, enggak sama. Katanya kita sama-sama mengaji manusia guru kita, ya kan? Nah, ayo Kang Mas. Kangen saya dengar paparan-paparan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Roberto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Roberto. Sebenarnya kalau dikaji di dalam Bismillah itu, saya luruskan sedikit ya Pak. Di dalam Bismillah itu Ar-Rahman itu termasuk itu sifat itu nama Allah. Kalau yang Bapak bilang wujud kidam bako itu sifat Allah. Kalau ada juga sifat mustahil bagi Allah. Buktinya Adam, fana, dan kudus. Adam itu musnah, tiada. Fana itu musnah. Iya. Dan itu yang perlu diluruskan sedikit. Mohon maaf ya Pak, sedikit meluruskan aja. Takut nanti salah dalam pemahaman. Kita saling mengingatkan. Mohon maaf ya Pak. Ukhuwah itu kan tidak harus. Loh, nggak apa-apa Mas. Jadi artinya begini loh. Setiap kita ini kan ya tetap namanya manusia. Ada khilaf. Iya. Ada yang tidak tersampaikan, Pak. ada yang terpeleset, itu ada hal saja. Iya Pak. Tapi kalau menurut guru saya, Mas Syekh saya gitu, dia bilang kita sebagai manusia ini mengkaji Ar-Rahman aja itu butuh waktu sekitaran 30 tahun. Satu ayat aja Ar-Rahman. Iya, Pak. Dia bilang gitu. Iya. Iya memang. Jadi makanya kenapa Fatihah itu kan sebagai umul Quran. Karena di dalamnya itu mencakup semua yang ada di dunia ini, kan begitu. Iya, makanya jadi saya kalau tidak hanya, jadi kan itu kan Allah berinteraksi dengan kita, kan begitu. Ini loh, ini loh aku sebut namaku dengan apa namanya, kalau kamu Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang. Nah, kalau kita mau kaji itu sendiri itu tidak cukup waktu. Enggak cukup waktu kita. Alhamdulillahirabbil alamin, itu segala puji bagi Allah Tuhan semestanya dan sebagainya. Kembali lagi Allah menegaskan aku ini Ar-Rahman dan Ar-Rahim, kan gitu. Saya ini Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, Maliki Yaumiddin, dan aku adalah penguasa ini, kan begitu, penguasa hari kiamat. Iya karena budu, baru setelah iya karena stain, lah itulah interaksi Allah kepada hambanya. Apa yang kamu mau minta, kan begitu. Apa yang kamu minta dari aku, minta uzakuni ijibadala apa udakuni astajib lakum, mintalah kepadaku, kan begitu. Itu kan udakuni astajib lakum. Ya. Nah, itu mintalah kepadaku maka aku akan memberi. Nah, tapi kan Allah sudah memberikan yang sifatnya kekal, kan begitu. Apa itu ya? Jalan yang lurus, ihdinas siratal mustaqim, jalannya orang-orang yang diridhoi,
bukan jalannya orang-orang yang dizolimi. Itu kalau kita kaji, tidak akan cukup masuk di TikTok ini, sudahlah. Iya. Cuman banyak orang-orang yang baru belajar terus keblinger. Iya. Kemarin itu sempat juga diajak diskusi kan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panglima Buah, salam hormat selalu. Pagi, apa kabar? Salam kenal. Ada salah begini ya, ada salah satu orang yang pakai Kita simak dia bersama. dia pakai ilmu makrifat tapi dia tidak pakai hakikat. Dia pakai hakikat tapi nggak pakai makrifat gitu kan. Tidak lengkap gitu. Dan dia bilang Allah dan kita itu satu. Ya saya jawab, yang namanya Allah dan makhluk itu berbeda karena posisi kita itu kita jauh-jauh begini. Jika Allah dan makhluk itu sama, tidak akan ada namanya ciptaan dan tidak akan ada yang namanya Tuhan, tidak akan ada namanya hamba dan tidak akan ada namanya sesembahan. Begitu. Ya, tapi itu yang perlu kita simak karena kebanyakan sekarang dia mengambil syariat, dia tidak mengambil hakikat. Dia mengambil hakikat, tidak mengambil syariat gitu. Kebanyakan begitu. Kalau bisa pelajari dari syariat dulu, baru hakikat, baru makrifat gitu, baru tarikat gitu kan. Secara dari dasar dulu gitu. Karena kita dalam mempelajari agama ini harus dari dasar gitu, nggak boleh dari pertengahan atau dari tahap kedua gitu, nggak boleh. Nanti jadi salah dalam pemahaman. Kang Roberto Sriker, ini mungkin Pak Panglima buat ini ada pertanyaan. Silakan Kang Pak Panglima buat, monggo silakan. Ya, Pak. Yang keras suaranya. Ya gini. Dia ada dalam satu pandangan ini, dia ada dinamakan pandangan hamba, disebut ada juga disebut pandangan nabi, pandangan rasul, dan ada satu pandangan dinamakan pandangan ahad. Nah, seperti apa yang dikatakan pandangan? Mohon maaf Pak, tadi? saya tidak mengatur Tuhan Pak, karena itu yang saya bawa narasi itu emang berdasarkan dari sifat-sifatnya, sifat mustilnya, sifat sifat-sifat Allah gitu. Saya tidak mengatur-ngatur. Itu kan Lanjut. Saya tidak mengatur Allah karena Allah tidak perlu diatur, itu makhluk itu. Ini bukan soal mengatur Allah, Astagfirullahaladzim. Pandangan ahad maksudnya gini, Pak. Kalau katakan ahad lu pandangan yang tidak bercampur kan gitu. Pandangan yang tidak bercampur. Dia bilang, Roberto Siregar katanya, ente tak usah ngatur Tuhan katanya. Yang ngatur Tuhan siapa? Naik aja dialog kita gitu. Yang ngatur Tuhan siapa? Di mana saya dalam peribahasa saya mengatur Tuhan? Tidak. Di tapping bawah nggak usah dibaca lah Pak. Kalau dibaca pening kepala jadi. Iya, kita diskusi atau kita mutakar nyantai saja. Yuk. Silakan tanya jawab. Saya di bawah itu pening kita jadinya. Saya nggak ada yang benar, manusia ini salah semuanya Pak. Kalau kita ini apapun kita bilang nggak ada yang benar. Ujung-ujungnya ketemu yang sama. Yuk silakan lanjut Kang Mas. Iya. Memang begitu. Manusia memang sifatnya begitu. Apapun kita kerjakan tetap ada salah. Ada kisah Luqman itu sama anaknya kan dalam perjalanan Luqman itu. Di naik kuda dia salah. Nggak naik kuda pun salah, semua salah, nggak ada yang benar manusia. Cerita itu emang ada itu. Iya. Di sini juga ada. Saya kan sering buka itu kisah-kisah sahabat Rasul kan.
sampai kisah perjalanannya. Cerita itu emang ada gitu. Dia naik kuda salah, dia anaknya naik kuda salah gitu. Akhirnya kedua-duanya nggak naik kuda. Masih salah juga. Kudanya yang disalahkan. Enggak, orangnya yang disalahkan. Kata-katanya gitu, kata-kata kasar lah, nggak boleh disampaikan lah. Dibilang gini lah, kalau bahasa kita lah kan, lah. Jadi pikiran kamu kemana gitu? Kuda diseret, orang nggak ada yang naik gitu. Itulah manusia, Pak ya. Indah, tapi kalau kita bisa memahami apa yang terjadi itu akan menjadi hikmah dan indah, semuanya indah. Silakan Kang Mas, lanjutkan. Iya. Sebenarnya sebenarnya kajian dalam Islam ini sebenarnya bukan gimana ya? Walaupun kajian gimana pun tetap menujunya ke satu, kecuali orang-orang yang salah dalam pemahaman gitu. Buktinya yang kemarin itu sempat gini dialog sama saya sempat emosi karena dia mengatakan manusia dengan Allah itu adalah satu katanya. Iya, saya sempat emosi karena manusia makhluk tidak boleh disamakan dengan Allah. Karena itu ada sifat mustahil bagi Allah gitu. Musalafatul lil hawadis. Tidak akan ada yang menyamai. Begitu. Mustahil ada yang menyamai Allah gitu. Itu pahaman dadatul wujud itu, Pak. Dan itu iya. Karena dia anggap Allah itu yang disebut itu masih makhluk, nama gitu. Iya, karena itu kemarin saya sempat kalau bahasa Melayunya kan. Saya kan kebetulan orang Batak tapi di sini dekat sama orang Melayu kan. Kalau bahasa Melayunya naik angin. Emosi saya disama-samakan Allah sama makhluk. Iya. Itu mungkin kebun binatang. Hah? Melayu Bataknya saya di Malaysia sekarang. Oh, saya Batak di Batubara. Kebetulan saya juga kalau di dalam Islam ini belum terlalu dalam gitu. Saya mualaf. Lanjut Kang Borobudur. Dia kalau disebut Allah itu kita kena pahami dulu kenapa kadang-kadang tuh Allah makhluk. Dia ada nama kalau di namanya Allah itu kalau nama itu masih makhluk. Dia ada sang betul-betul Tuhan ini sang pemilik nama tadi. Mungkin dia berpahaman begitu. Ada telujud mungkin begitu pahaman dia. Jadi dia bilang kita dengan Allah ini menyatu. Berarti nama itu nama dengan diri kita itu maksudnya. Bukan dengan sang penciptanya. Kan kita kan nggak bisa dilarang menyembah nama, menyembah zat. Sembahlah pemilik nama, pemilik zat. Gitu. Iya kalau kalau di dalam pahaman juga ada gini. Allah itu kata Allah itu berasal dari kata ilah. Begitu. Kalau dibelah lagi mungkin besok kalau saya jelaskan lagi mungkin besok pagi baru selesainya. Ya ini Kang Mas, alhamdulillah ada pertanyaan di bawah ini. Bagaimana yang ketemu wali-wali tadi? Monggo Kang Mas dibahas. Saya nyimak selalu. Ketemu wali gimana? Saya tadi kurang nyimak gitu. Tadi ada yang naik Kang Mo di rumahnya ada Siti Jenar dan Sunan Gunung Jati begitu. Bertemu wali lah intinya, bertemu wali-wali Allah. Gimana menurut Kang Mas? Silahkan. Begini, bertemu wali secara nyata gitu.
Ya, menurut kita ambil aja dari Al-Quran. Kalau menurut Al-Quran, orang yang sudah meninggal itu adanya di alam barzah. Itu kalau dia datang ke rumah itu wallahu alam bisawab, kita tidak tahu kan. Ya, yang sudah meninggal itu kalau kita pikir secara logika, tidak mungkin yang meninggal bisa kembali gitu, datang ke rumah orang, benar nggak? Betul. Antara dua, yang satu jin yang menyerupai orang tersebut, yang kedua emang orang tersebut yang diizinkan Allah untuk bertemu, begitu. Ya, saya pun berpegang begitu juga. Dua kemungkinan. Karena begini. Kadang kalau secara contohnya, kita mengambil ikan di sungai, kita taruh dalam akuarium. Gitu. Kadang-kadang kita kembalikan ikan itu ke sungai kembali. Ada juga jenis begitu. Ada juga tuh, tapi kalau hal ruh ini memang urusan Allah, nggak mungkin dia kembali itu kalau dipikirkan kembali. Atau juga Assalamualaikum. jin ini bisa menyerupai 10 Pangeran. rupa. Salam Jin hormat. korin ini. Ada juga begitu. Ya, saya sependapat dengan tukang Siregar ini. Ya, kita sambut saudara kita, sahabat kita, Kang Pangeran. Monggo. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Pangeran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nyimak saja ini. Kalau Saudara-saudara. sekarang ini masih ada wali itu masih ada wali. Karena ada yang bertemu wali itu, orang yang bertemu wali, saya yakin ada orang bertemu. Iya. Artinya kalau bertemu wali ini dia ada nasihatnya itu dalam lebih kurang dalam tak sampai 1 menit perkataan, sesuatu perkataan yang tak lepas. Maka Allah izinkan bertemu dengan wali itu melepas ilmunya. Ibarat gini, dia dalam kebuntuan untuk mengetahui sesuatu. Nggak ada ke sana, nggak bisa ke sini, nggak dapat dipecahkan ilmunya. Iya. Maka Allah turunkanlah wali ini, maka pertemukan dengan wali untuk memecah ilmunya, barulah dia tahu begini dijelaskan. Dengan tidak begitu lama, mungkin dalam 1 menit, 2 menit perpisahan itu akan terjadi. Iya bang, ini saya ceritakan ya. Kalau nggak percaya silahkan. Kalau percaya silahkan. Saya sendiri masuk Islam itu karena bermimpi ketemu satu orang. Di dalam mimpinya dia cuma bilang asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, katanya. Orang itu bercahaya, dia pakai sorban warna hijau, saya masih ingat. Pakaiannya itu agak lusuh tapi orangnya tampan gitu. Pas dia manggil saya, dia panggil dengan panggilan yang lembut. Hadi, katanya. Subhanallah. Ya, dari situlah saya udah penasaran. Dulu jujur terus terang, saya dulu emang bekas penghujat Islam. Saya penghujat Islam dulu. Saya terus terang. Dari situlah timbul rasa penasaran saya terhadap Al-Quran. Lalu saya belah satu kata di dalam Al-Quran. Di surah Al-Kafirun. Kata kafir aja saya belah. Itu kata kafir itu aja saya belah di dalam isi Al-Quran. Itu butuh waktu berapa bulan? 2 bulan. Baru saya bisa. Itu belum sempurna. Belum sempurna dibelah. Insyaallah. Ya, dari kata kafir itu saya mulai bersyahadat. Memang agung ya, ciptaan Allah ini memang agung. Al-Quran memang agung. Betul, saya percaya itu, saudara. Subhanallah. Karena Al-Quran itu ya Allah sendiri. Ya, kalau di dalam
Iya, iya. Kalau di dalam mimpi itu saya tidak bisa menyimpulkan dia siapa, tapi yang jelas dia em, petunjuk dari Allah gitu. Karena yang dia ucapkan itu benar-benar syahadat. Insyaallah. Tapi yang anehnya saya minta dia datang kedua kali udah nggak bisa lagi, udah nggak ada lagi. Cukup satu kali itu aja. Memang benar. Setiap solat saya berdoa supaya saya dipertemukan dengan orang tersebut di dalam mimpi gitu. Tapi tidak. Karena mungkin menurut saya kalau mimpi membawa kebaikan itu tidak akan berulang-ulang. Iya, betul. Ini kepahaman, kalau banyak ini kepahaman tentang sufi ini, dia membawa kepahaman Hindu pun ada juga, kan? Gak bisa kita ini juga, tidak bisa diprediksi juga. Ada kepahaman Hindu, ada kepahaman, kalau betul-betul kepahaman Islam itu kan lain dia, nggak sama dia. Benar-benar. Yang kedua juga ada yang namanya Syiah. Kalau orang-orang awam perlu sedikit berhati-hati gitu. Saran saya, Syiah ini dia berdampingan atau bersaudara dengan orang kafir. Karena asal penciptaan Syiah itu kan dulu kan Yahudi yang masuk Islam itu. Iya. Masuk Islam ada kepentingan. Munafikun. Iya. Cuma berhati-hati juga lah. Cuma ketika itu berpegang dengan ini. Kalau saya ini, kalau dalam mencari ilmu itu mempelajari ilmu tauhid betul ini saya berpegang dua pegangan, yaitu Qul huwallahu ahad, dengan Allah itu tidak serupa dan tidak menyerupai apapun. Itu pegang teguh pada itu. Kalau Qul huwallahu ahad ini dia tidak bercampur. Dia tak akan bercampur dengan apapun, itu Allah. Iya. Mohon maaf tadi ya Ustadz, saya tadi masuk tadi langsung berikan sedikit penjelasan gitu. Mohon maaf ya Ustadz. Sama-sama, itu yang kami butuhkan memang. Iya, mungkin gini Ustadz, bagi telinga para orang-orang awam, saya ini keras orangnya gitu. Kayak saya ngatur-ngatur Allah, tapi tidak, yang saya bawa itu sesuai dengan dalil gitu. Saya sama sekali tidak mengatur Allah. Tapi begini, hakikatnya saya pun dulu ketika saya belum mengenal Allah, saya selalu ngatur-ngatur Allah. Ya Allah, aku pingin ini. Ya Allah, aku pingin itu. Saya juga pun selama ini dulu juga ngatur-ngatur Allah. Ya enggak sama kan Kang Mas? Berdoa minta ini, minta seolah-olah Allah diatur. Kita tidak rela, tidak ridho dengan ketetapan Allah. Saya pun juga mengatur Allah dulu-dulunya begitu ketika belum mengenal Allah. Tapi setelah mengenal Allah, biarlah Allah yang mengatur kita semua. Itulah keindahan itu. Monggo dilanjut. Ya, nampaknya kalau saya di atas ini ramai yang nggak suka di bawah. Kalau nggak suka sama saya, saran saya yang di typing naik aja. Nanti kita diskusi secara baik, diskusi secara benar. Tapi saya tidak mau berdebat karena Islam sama Islam tidak boleh berdebat. Bagus. Saya tidak mau berdebat. Kalau boleh tanya, mu'alafnya sudah lama, sudah berapa tahun? Kebetulan saya dari umur 17 tahun. Sekarang umur saya 25. Sudah 8 atau 9 tahun aja Kang Mas ya. Masya Allah, gajinya dah tinggi juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Joko. Monggo. Gimana Assalamualaikum.
Alhamdulillah sehat selalu kita semua di sini. Alhamdulillah. Monggo Kang Joko, monggo ditambah-tambahkan apa yang mau ditambah-tambahkan untuk kita ini. Ini saya ini sebenarnya mau turun ini, Kang. Mbak Mada masuk kerja. Oh iya. Sebelum Silakan, masuk kerja Kang mau Mas. mampir-mampir dulu sama Kang itu. Unity ini lama nggak dengar suaranya. Urip Allah. Ini Apa- saya follow ya Ustadz. Ya, insya Allah Monggo, follow ya. monggo Kang Terima Mas. kasih ya Kang ilmu-ilmunya. Terima Sama-sama kasih. Kang Kasih Mas, mampir. sama-sama belajar. Ya, sama-sama. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Roberto Sirger, bolehkah saya bercerita tentang hakikat mu'alaf? Iya, insyaallah boleh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ketika kita belum pernah berjumpa, menyaksikan atau ketemu langsung dengan Allah, katanya Islam itu kan agama yang lurus atau agama yang berpasrah diri kepada Tuhan. Ketika manusianya belum berpasrah diri kepada Tuhannya, maknanya manusianya masih merasa paling wujud daripada Tuhan. Manusianya merasa lebih hidup daripada Tuhan, sedangkan Tuhannya gaib. Sedangkan Tuhannya mati, yang wujud, yang nyata, yang hidup hanya manusianya di dalam hatinya. Kita belum dikatakan Islam di sisi Allah. Meskipun secara syariatnya kita sudah bersahadat, akan tetapi syahadat kita, Anda, saya termasuk selama ini masih syahadat kepada diri kita sendiri yang merasa bisa membaca syahadat. Syahadatnya hanya mung bacaan wae. Setelah itu, ketika kita sudah pasrahkan bahwa hidup dan badan ini bukan milik kita, kalau kita tidak percaya, kalau badan dan hidup ini bukan kita dan bukan milik kita, kita ngajinya tidak dari bawah, dari atas langsung. Dari atas kita berjalan, maknanya dulu sampean 27 tahun yang lalu, saya 50 tahun yang lalu, sebelum saya terlahir di dunia ini, saya tidak ada. Anda tidak ada, Anda gaib. Saya tidak ada, meskipun saya terlahir saat jadi bayi, meskipun secara syariatnya ada, tapi hakikatnya saya belum ada di bayi. Maka dari itu saya tidak ingat waktu saya dilahirkan, karena memang hidup dan badan ini bukan saya dan bukan milik saya. Kenapa? Karena hakikat hidup dan badan inilah dohir batinnya Allah. Maka pantaslah disebut kullu mauludin yuladu alal fitrah. Bayi yang terlahir itu dalam keadaan suci bersih. Fitrah, suci bersih fitrah dari siapa? Dari diri kita yang merasa ngaku-ngaku yang punya hidup dan badan. Karena waktu itu kita belum bisa ngaku-ngaku bahwa hidup dan badan ini milik kita. Bila kita kembali ke masa bayi kita serahkan bahwa hidup dan badan ini bukan milik kita, ini hanyalah milik Allah. Inilah yang dimaksud syahadat. Inilah yang dimaksud mu'alafnya Allah. Kembali kepada Allah. Maka ketika kita sudah menjadi bayi yang suci bersih seperti dulu, terhapuslah seluruh dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Kenapa? Karena kita sudah tahu dosa-dosa yang dulu pernah kita lakukan pun juga bukan kuasa kita. Ya enggak, Kang Mas? Iya Ustaz. Lanjutin. Ketika kita sudah menyadari bahwa hidup dan badan ini bukan milik kita, inilah yang dimaksud kullu nafsin setiap sesuatu harus disertai niat. Innamal a'malu binniyah maknanya. Jika sesuatu apa yang mau kita kerjakan harus diawali dengan niat. Supaya apa? Supaya kita tidak jadi Tuhannya amal. Supaya kita tidak jadi Tuhannya sholat. Supaya kita tidak menjadi penciptanya ibadah, penciptanya puasa, penciptanya haji, penciptanya apapun yang kita kerjakan.
itu supaya kita tetap jalan di jalan yang lurus kembali ke fitrah. Fitrahnya hanya Tuhan yang berkuasa atas manusianya. Tak sebiji darah pun bisa bergerak tanpa izin Allah. Berarti di dalam agama Allah kita sadar kita hanyalah makhluk, tak sebiji darah pun bisa kita bergerak atau kita tak bisa mencipta apapun, meskipun duduk, berkata, bekerja, sholat, puasa, ini semua ciptaan Tuhan. Kalau kita sudah bisa kembali ke sana, itulah yang dimaksud mu'alaf. Selama ini kita tersesat dari jalan Allah. Itulah mu'alaf yang sebenar-benarnya, Kang Mas. Semoga saya dan kita semua bisa sampai di situ, ya kan? Amin ya rabbal alamin. Moga dilanjut, Kang Mas. Yuk silakan gantian. Kang Nur Aziza, monggo. Jadi ciri-ciri mu'alaf di sisi Allah itu hatinya tenang, damai, enjoy saja. Kenapa? Karena manusianya sudah tak mampu ngapa-ngapain lagi. Itulah yang dimaksud la haula wala quwata illa billah. Ketika manusianya sudah tak mampu ngapa-ngapain lagi, itulah yang disebut amal soleh. Amal yang bukan amal yang manusia atau amal yang suci bersih dari manusianya. Itulah zatullah, sifatullah, asma'ullah, af'alullah. Nyata sudah. Moga lanjutkan Mas, silahkan. Sudah turun orangnya. Oh, sudah turun. Oh, enggak lah. Moga dilanjutkan yang lain, silahkan gantian. Ayo, ada yang ditanyakan, Kang Nur Aziza? Maaf, cuaca lagi hujan sini. Ya. Ya, nyimak saja ya. Monggo Kang Jaka dan Pangeran. Ya. Silahkan. Kutunggu jangannya untuk kita semua. Monggo. Kang Jaka, Kang Pangeran. Ayo. Silakan diskusikan. Jadi itulah yang dimaksud mu'alaf di sisi Allah. Hati-hati orang yang sudah merdeka dari jeratan, dari penjara, dari belenggu hawa nafsunya. Itulah yang benar-benar mu'alaf. Karena Islam selama ini ada dua Islam di dunia ini. Islam indanas dan Islam indallah. Kalau Islam indanas, Islamnya hanya simbol-simbol saja. Sholatnya hanya simbol saja. Tapi di dalamnya tidak nyembah Allah, tidak ketemu Allah, tapi ketemu dunia. Jadi sholatnya sholat yang roboh. Fawailul lil musallin. Karena belum mu'alaf di sisi Tuhannya. Belum kembali di sisi Tuhannya, belum lillahi ta'ala hatinya. Maka bila sudah lillahi ta'ala hatinya, maka tak berlaku lagi dirinya di hatinya. Qalbun mu'minin baitullah. Ketika hidup dan badan sudah dikuasai oleh Allah, itulah qalbun mukminin baitullah, rumahnya Allah. Akan tetapi bila qalbun kafirin baitunas, bila hati, nyawa, jiwa, roh hidup ini dikuasai manusia, masih wujud manusianya di dalamnya, maka kata Allah, qalbun kafirin baitunas, rumahnya orang kufur di sisi Allah adalah ketika manusianya masih lebih wujud daripada Tuhannya di dalam hatinya. Monggo dilanjutkan, Mas. Memang lagi puasa ini ya, agak ngantuk-ngantuk mungkin ya. Turun. Monggo silakan yang mau naik.
Kang Lanang, monggo. Sampai orang mana sih Pak? Kang Pangeran yang tanya ini ya. Kang Pangeran, saya asli kelahiran dari Jawa Timur, Pasuruan. Tapi sekarang ini sudah hampir 3 tahun sudah hijrah ke Langkat, Sumatera Utara dekat perbatasan Aceh. Kang Mas Pangeran sendiri di mana tinggalnya? Saya di Jawa Pak. Sama Jawa juga. mana? Jawa mana? Sama-sama medoknya ini. Jawa mana, Sama Mas? ini di Purwodadi. Oh, Purwodadinya Jawa Tengah apa Purwodadi Jawa Timur? Jawa Tengah Pak. Oh, Purwodadinya Jawa Tengah dekat dengan Romo Semono, nggih mboten. Kunci, nggih kan? Purwodadi. Monggo Kang Mas dilanjut. Napa badhe mudzakarah tentang napa, tanya-tanya napa, monggo. Apakah manusia yang soleh itu di mata Allah, Pak Ustaz? Oh ya, ini ada pertanyaan. Bagaimana sih yang dikatakan orang yang soleh itu di sisi Allah? Kalau orang soleh di sisi manusia, manusia hanya melihat bentuk kelakuan dohirnya. Ahli ke masjid kita anggap orang soleh. Ahli hadis kita anggap orang soleh, ahli Al-Quran kita anggap orang soleh, ahli puasa, pokoknya seluruh ibadah orang-orang yang ibadah itu kita anggap amal soleh. Hafal Al-Quran kita katakan, kita tuduh orang soleh. Itu orang soleh di sisi manusia, penglihatan wujud manusianya saja. Akan tetapi yang tahu orang soleh itu ya Allah sendiri, ketika di dalam hatinya sudah dikuasai oleh Allah daripada manusianya, itulah orang soleh di sisi Allah. Ketika Allah menjadi Tuhan dan Allah sebagai pengatur diri manusianya, itulah orang-orang yang benar-benar soleh di sisi Allah. Meskipun kelihatannya dohirnya tidak sesuai dengan syariat agama-agama yang ada. Meskipun begitu, tapi bila hatinya sudah kembali kepada Allah, ya itulah soleh di sisi Allah. Hanya orang-orangnya sendiri yang tahu itu. Monggo, monggo Kang Mas. Amin. Ya, maknanya orang yang soleh itu selalu ingat bahwa hidup, bahwa badan bukan kuasaku. Ini kuasa Tuhanku yang menciptakan aku. Ya inilah soleh. Duduknya di dalam kesolehan, makan minumnya di dalam kesolehan. Kenapa? Karena semuanya dikuasai Tuhannya. Yaitulah orang-orang yang soleh di sisi Allah. Kenapa? Hatinya tidak ingkar dan tidak syirik kepada Allah, dan hatinya tidak mensekutukan Allah dengan dirinya di dalam hatinya. Iya kan Kang Mas? Monggo silakan. Waalaikumsalam Kang Andi. Ada yang bertanya-tanya lagi, silakan. Kita belajar bersama. Ingat itu ada di zikir dan sholat ya. Maknanya tujuan syariat itu diberlakukan. Tujuan sholat, tujuan ibadah, tujuan amal, tujuan zikir, tujuan membaca Al-Quran, tujuan zakat, tujuan puasa, tujuan haji. Semuanya itu dilakukan bertujuan agar kita tidak bisa sholat ibadah lagi, karena hanya Allah yang memampukan di situ. Tujuannya hanya itu. Itulah yang dimaksud zikir itu. Kalau manusianya yang merasa ingat, ya belum zikir. Tapi kalau manusianya sudah tidak merasa ingat apa-apa, ya itulah zikir. Karena apa-apa dan siapa-siapa, itulah tanda dohir batinnya Allah sendiri ketika manusianya sudah kembali ke hadratillah, ke sisi Tuhannya. Semoga bisa dipahami ya Kang Mas. Monggo silahkan. Pak niki mengko akune sampean kula screen nggih. Nggih. Kula screen ya apa maksudnya?
ajeng kula dadekke VT mangke. Dadi ki sing ajeng belajar niku ki jelas ngoten lho. Kadang-kadang niku oke sing kasarane isih wuta nuntun isih wuta ngoten. Nggih, kebanyakan begitu, nggih. Tapi prasangka berpulang kepada masing-masing manusianya sendiri. Karena Allah sesuai prasangka hambanya, ya kan Kak Mas? Nggih. Pondasi ketuhanan kan di ilmu syar'i, ya. Memang kalau kita berangkat dari bawah, ya ubek-ubek syariat dulu. Meskipun syariatnya masih syariat tunas, meskipun syariatnya masih dikuasai oleh manusianya, ya ndak apa-apa. Memang perjalanannya begitu. Akan tetapi bila Anda mau saya ajak berangkat dari atas, dari Tuhan, maka akan ketemu makrifat hakikat toreko syariat itu sendiri, yang mana syariat toreko hakikat makrifat hanya milik Tuhan, bukan milik manusianya. Jadi tujuannya syariat itu diberlakukan supaya manusia tidak merasa mengaku-akui bahwa syariat itu milik manusianya. Para nabi dan para rasul tidak punya syariat, akan tetapi para nabi dan para rasul itu membawa syariatullah, yakni la ilaha illallah. Tanpa uripe Allah, para nabi dan para rasul ora wujud. Tanpa uripe Allah, para nabi, para rasul ora bisa ngopo-ngopo. Maka terabadilah di dalam Al-Quran, Muhammad, bukan kamu yang melempar, tapi aku yang melempar ketika kamu melempar. Nah, ini Nabi Muhammad saja melempar saja tidak mampu, apalagi sholat, apalagi hidup, apalagi bekerja, apalagi duduk, apalagi berkata. Inilah iman junjungan kita semua, imannya Kanjeng Nabi Muhammad, yang mana selalu mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah pada dirinya. Iman yang seperti inilah yang wajib untuk diikuti. Jadi jangan iman kepada hawa nafsune dewe-dewe. Yo panas Mas Bro, monggo dilanjut. Bisa dipahami Kang Mas Pangeran? Nggih. Jadi memang syariat itu tujuannya apa? Agar sampai kepada torekohnya. Torekoh itu tujuannya apa? Agar sampai kepada hakikatnya. Hakikat itu tujuannya apa? Agar sampai kepada makrifatnya. Dan apa tujuan makrifat itu? Lebur di dalam uripe Allah. Ketika manusianya sudah tak berkuasa lagi atas syariatnya, ketika manusia sudah tak berkuasa lagi atas torekohnya, ketika manusia sudah tak berkuasa lagi atas hakikat dan makrifatnya, ketika itulah manusia sudah pulang di sisi Tuhannya, alias sudah bebas, enjoy saja. Karena sudah tidak ada hukum lagi yang membelenggunya. Bagaimana mungkin hukum membelenggu orang yang sudah mati? Bagaimana mungkin hukum akan membelenggu manusia yang gaib? Ya enggak, Kang Mas? Hukum akan membelenggu manusia yang masih merasa ada, ya dibelenggu oleh hukum. Tidak bisa lari dari hukum. Kenapa? Karena manusianya merasa lebih ada daripada Tuhannya. Maka dari itu, ketika manusianya merasa lebih ada daripada adanya Tuhannya, ya panas, dibelenggu dengan hukum-hukum, ya harus syariat. Dipaksa syariat supaya apa? Supaya endingnya nanti ketemu yang sekarang masih syariat tunas, supaya ketemu dengan syariatullah. Maka dari itu, innamal a'malu binniyah itu kita pegang teguh. Maknanya, contoh saya berniat duduk, niat ingsun lungguh, bahasa Jawanya begitu. Niat saya berniat untuk duduk. Nah, lillahi ta'ala. Nah, lillahi ta'alanya ini yang harus kita pegang. Maknanya bukan duduk kita lagi, tapi inilah bukti kenyataan wujud duduknya Allah bila manusianya sudah tidak ada lagi. Tapi manusia tidak percaya ini selama ini.
Kenapa? Karena manusianya lebih hebat daripada Tuhan selama ini. Seolah-olah hanya manusia yang bisa duduk, seolah-olah hanya manusia yang bisa merokok, seolah-olah hanya manusia yang bisa makan dan minum, seolah-olah hanya manusia yang bisa sholat dan ibadah serta seterusnya. Allahnya, Tuhannya, orang iso opo-opo. Inilah kenyataan kita bertuhan kepada Tuhan yang tidak bisa apa-apa. Apakah demikian, Kang Mas? Bisa dipahami? Saya mute-kan dulu ya mic-nya Kang Mas ya, agar bisa silakan Kang Mas yang lain bila ada pertanyaan. Alhamdulillah. Jadi memang sangat perlu sekali syariat ini dikerjakan. Bagi orang awam pasti wajib bersyariat. Agar apa sih syariat itu wajib dilakukan? Agar ketemu Tuhannya. Jadi tidak boleh sendirian syariat itu. Syariat wajib digandeng toreko hakikatnya. Agar ketemu ma'rifatullah. Agar sadar, agar tahu bahwa yang berkuasa di dalam syariat, bahwa yang berkuasa di dalam toreko, bahwa yang berkuasa di dalam hakikat, ya Allah Dewi. Ketika sudah hanya Allah yang berkuasa, mana mungkin manusia terkena dosa dan salah. Iya enggak Kang Mas? Maka dari itu manusia yang terkena salah dan dosa karena manusianya jadi penguasa. Tuhannya tenguk pengangguran. Tuhannya tidak bisa kuasa sama sekali alias goib. Berarti kita selama ini kan ateis kan. Tidak bertuhan kecuali mempertuhankan awake dhewe. Ya wajib syariat. Sampai ketemu Tuhannya, sampai gandeng dengan hakikat syariat itu sendiri. Sehingga sudah ketemu antara syariat dan hakikat, maka itulah ma'rifatullah. Ternyata tujuan syariat, toreko, hakikat, ma'rifat, supaya kita bisa tenggelam di dalam uripe Allah. Nonton Allah sambil makan popcorn. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dipahami Kang Mas? Jadi manusia diciptakan di dunia ini hanya untuk nonton Allah sambil makan popcorn. Hanya untuk itu. Apa lagi? Bukti ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Innallaha huwas sami'ul basir. Tujuannya hanya nonton ayat-ayatnya Allah. Enak toh? Enjoy itu. Kalau kita sudah jadi makhluk, sudah tidak jadi sang penguasa, biar Allah yang menguasai kita. Kita tidak usah repot-repot tajalli. Bagaimana mungkin manusia bisa bertajalli? Baju kok bertajalli? Mestinya yang bertajalli itu yang punya baju, dan mestinya yang bertajalli pada manusia itu ya uripe Allah dewe. Jadi kalau sudah Allah yang berkuasa atas diri kita, ya itulah yang dimaksud ma'rifatullah. Bila Allah yang mengatur diri kita, ya itulah yang dimaksud tajallinya Allah. Bila Allah yang menuntun, memelihara, mencukupi, mengasihi sayangi diri kita, ya itulah yang dimaksud wusul kepada Allah. Fafiru ilallah. Jadi tidak usah repot-repot lagi kita cari-cari jalan kepada Allah. Wong Allah berjalan sendiri kepada kita. Apa buktinya? Kita diwujudkan oleh Allah. Assalamualaikum. Nggih usul pangeran. Nggih. Assalamualaikum. Mbak atau Bu Siti, silahkan. Turun ya.
Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kalau kita jalannya dari Tuhan enak. Kita jalannya dari atas langit enak. Tapi kalau kita jalannya dari bumi, karena di dalam bumi ini api, ya sulit. Puluhan tahun tidak akan pernah sampai. Karena di bumi ini mengandung api-api hawa nafsu. Menjaluk menangi karepe dhewe, minta menang sendiri. Kata orang, oh itu salah, aku yang benar. Kata yang sana, aku yang benar, itu yang salah. Ya serba sulit. Memang tempatnya anar. Ya sulit kalau dari bawah. Maka di kajian YouTube Uripe Allah ini menyajikan perjalanan-perjalanan dari atas. Agar apa? Agar mudah menyadari, agar mudah mendapatkan kedamaian, kebahagiaan di dalam kehidupan ini. Begitu, Kang Mas. Monggo. Silakan, Kang Andi. Assalamualaikum, Kang Andi. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Silakan Kang Andi, apa yang mau ditambah-tambahkan, diwejang-wejangkan pada kita semua yang di room ini. Saya manggilnya apa ini? Terserah, Mas, panggil ya. adik atau panggil Mas, panggil Kang, enggak apa-apa. Bebas kok panggilan. Ini, Mas, mau tanya. Oke, Kang Kalau Harian apa? kita sudah sholat 5 waktu syariat lah. Siapa pertanyaan? Terus kita untuk mencapai kasarnya atau itu hakikat atau makrifat atau apa itu bagaimana? Atau cukup dengan hati atau dengan perbuatan zikir atau apa itu bagaimana? Sudah pertanyaannya? Sudah, sementara itu aja dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Terkadang kita di masyarakat selama ini kadang salah paham memahami syariat toreko hakikat makrifat. Kadang ada saudara kita yang merasa paham di dalam hakikat sehingga tak butuh lagi sholat, sehingga tak butuh lagi syariat, ya kan? Ada yang seperti itu kan? Karena tidak sambung antara syariat dan hakikatnya, ya batal. Maknanya kalau ingin meninggalkan syariat karena merasa sudah hakikat makrifat, ya jangan tinggalkan sholat saja, jangan tinggalkan puasa saja, ya tinggalkan semuanya. Makan minum itu syariat, tidur syariat, duduk syariat, ngomong syariat, melihat syariat, semua itu syariat. Sejak bangun tidur sampai tidur lagi syariat, ya tinggal semua itu kalau sudah merasa hakikat, alias mati baru sempurna meninggalkannya. Nah, jadi maknanya bagaimana sih cara menggabungkan antara syariat dan hakikat? Kalau kita kaji dari syariat atau kita kaji dari bawah sulit, Kang Mas. Jadi mau Kang Mas tajak dari atas agar mudah memahami. Mau? Monggo. Nah, jadi marilah kita sadari dulu, sebelum kita ada di dunia ini yang ada siapa? Allah, ya enggak? Yang gaib bukan Allah, tapi manusianya yang gaib. Percaya Anda? Nah, berarti kalau Anda sudah meyakini, percaya, hakul yakin bahwa sebenarnya hanya Allah yang wujud, manusianya yang gaib, berarti syariat Anda itu syariatnya Allah, bukan? Berarti sholat yang Anda lakukan itu ya Allah yang berkuasa, bukan? Menurut kalau dari atas Anda sudah nyambung bahwa tiada yang bergerak sebiji darah pun kecuali Allah, itulah sambung antara syariat dan hakikat. Paham? Paham. Nah, kalau Anda sudah memahami itu, ternyata syariat itu sambung dengan hakikat. Kalau Anda ada hakikat, ya Anda ada syariat. Dengan syariat itulah kenyataan adanya hakikat, ya enggak? Berarti apa yang kita perbuat itu sudah ditakdirkan Allah, ngoten.
Iya, dikodok-kodarkan Allah bila Anda rela ridho mati demi Allah. Tapi kalau Anda merasa masih hidup, Allahnya goib, ya tidak akan bisa. Ya enggak? Wong yang jadi Allah, yang jadi Tuhan masih diri manusianya, ya tidak akan sampai. Pasti ada perbedaan antara syariat dan toreko, hakikat, makrifat. Banyak perbedaan. Kenapa? Karena manusianya yang jadi Tuhan, tidak mampu manusianya. Ya kan? Tapi kalau kita berjalan dari Allah, dari atas, dari asal usul diri kita yang dia ada, yang goib, yang ada hanya Allah, maka pasti kita akan terima bahwa makrifat itulah makrifatullah, bahwa toreko, bahwa hakikat itulah hakikatullah, torekotullah syariatullah. Wong podo-podo nae Allah ila apa ributi, ya ndak Kang Mas? Karena ada perbedaan itulah sehingga ribut antara syariat, toreko, hakikat, makrifat tidak nyambung. Kenapa? Karena manusianya merasa memiliki keempatnya. Karena masih di dalam kendali kekuasaan manusianya yang merasa bersyariat, manusianya yang merasa sudah sampai toreko, manusianya yang merasa sudah sampai hakikat, dan manusia yang sudah merasa sampai makrifat. Inilah yang menjadikan perbedaan-perbedaan. Kenapa? Karena manusianya yang masih merasa makrifat. Iya enggak Kang Mas? Terus ini Mas, saya mau nyocokkan hati atau tanya atau gimana. Terus gimana kalau kita terlalu memikir sesuatu kegagalan tentang anak atau orang tua atau saudara atau apa itu, atau kita harus ikhlas bahwa itu takdir Tuhan, oh itu takdir Allah, atau dibiarkan dia sabar, atau bagaimana seperti itu? Bila manusianya masih ada di dalam hati kita, Allahnya masih goib, pasti fahsya wal mungkar. Apa maknanya? Pasti memandang manusia itu salah, atau manusianya serba takut-takuti dengan segala sesuatu. Takut anaknya begini, takut orang tuanya begini, takut hartanya hilang, takut ilmunya hilang, takut dihina orang, diremehkan orang. Maka serba takut bila manusianya masih ada, ya enggak? Tapi bila manusianya sudah rela, ridho, kembali kepada Tuhannya, biarlah Allah yang mengatur semua itu, indah pada akhirnya. Iya kan Kak Mas? Jadi pasrah itu gimana? Maksudnya pasrah atau itu yang pasrah menurut syariatnya ya kita tetap membina, kita tetap menuntun, kita tetap memberi wejangan atau memberi petunjuk-petunjuk kepada anak kita, pada secara syariatnya. Tapi non jauh di dalam hati kita, yang bisa begini ya Allah semua, yang memerankan begini ya Allah semua. Inilah keindahan panggung sandiwaranya Allah. Ada gelap dan ada malam dan siang, ada baik dan buruk, ada taat dan maksiat. Disitulah di dalam ketuhanan. Maknanya semua sudah dikuasai oleh Tuhan. Bila kita sudah mengetahui rahasia itu semua, indah hidup ini. Ya enggak Kang Mas? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang bila kita tidak ingin berpanas-panasan di dunia ini, supaya kita mentas dari anar yang sebenar-benarnya anar di sisi Allah. Ya inilah neraka di sisi Allah itu. Bukan besok yang goib. Namanya saja goib. Ya tidak ada. Yang nyata, surga, neraka nyata. Kapan adanya? Ketika dirimu masih ada. Ya tidak? Kalau manusianya sudah tidak ada, ya tidak berlaku surga dan neraka. Besok tidak ada. Apa buktinya? Contoh, sampean tidur. Anda, saya lagi tidur nyenyak ngantuk karena puasa. Terus diibaratkan seluruh malaikat didatangkan, seluruh manusia didatangkan untuk menakut-nakuti manusia itu. Seolah-olah kita mau dibunuh, mau dipukul. Ayo, ayo. Tapi kita tidur. Kita merasa takut kira-kira?
Enggak kan? Iya. Enggak takut kan? Karena kita tidur. Nah, itu lambang nerakanya. Lambang surganya bagaimana? Ketika tidur, ada orang ditawari kita uang MM-an. Ditawari makanan enak. Tapi kita tidur, apa kita bisa respon? Ya kan? Buang tidur. Apalagi mati. Ya enggak? Inilah yang dimaksud surga neraka itu hak. Tapi hanya Allah yang tahu. Manusia hanyalah bayang-bayangke dengan halusinasi dewi. Dikira api neraka itu api-api seperti apinya dunia. Padahal api yang di sini yang membakar selama-lamanya hingga waktu yang ditentukan kapan? Syakaratul maut. Api-api yang tidak ada asapnya ini loh, yang bahaya ini. Bila hati manusianya kotor dengan kemanusiaannya, apapun yang dilakukannya kotor. Sholatnya kotor. Kenapa? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin biwalimin wa akhrijna min bainihim salimin وعلى آله وصحبه أجمعين